Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 3, yaitu tentang organisasi lembaga pendidikan. Ini adalah identitas dari buku saya yang berjudul Manajemen Pendidikan. Next, ini adalah daftar isi buku. Next, baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua pengertian landasan manajemen pendidikan, yang ketiga jenis organisasi lembaga pendidikan, yang keempat struktur organisasi lembaga pendidikan, yang kelima desain organisasi lembaga pendidikan, yang terakhir rangkuman materinya. Baik, eh, di mana eh, pendahuluannya organisasi lembaga pendidikan dalam satuan pendidikan merupakan susunan skema atau bagan-bagan yang terhubung satu dengan bagan yang lainnya untuk menghubungkan satu bagan dengan bagan lain dalam mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab pendidikan. Sangat diperlukan organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik. Tersistemnya suatu organisasi lembaga pendidikan ini secara baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan akan menjadi mudah dimonitoring dan dievaluasi. Next, selanjutnya definisi organisasi lembaga pendidikan. Mana dunia terus bergerak dengan dinamis seiring perkembangan zaman yang terus berubah, begitupun perkembangan kebutuhan kehidupan manusia yang tentunya menyesuaikan kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang terus berkembang dengan perkembangan zaman menuntut dunia pendidikan bebenah dalam menciptakan iklim organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik. Semakin baik organisasi lembaga pendidikan yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan, maka akan mampu mengoptimalisasikan peran para organisator untuk mengatur manajemen lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Next, yang ketiga jenis organisasi lembaga pendidikan. Di mana jenis organisasi lembaga pendidikan akan membedakan sistem pengorganisasian. Menurut Hick dan Goulet tahun 1975, yang dikutip segala S adalah konsep berdasarkan birokrasi dan beberapa komponen lainnya. Sedangkan menurut Terry tahun 2003 berpendapat pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan terlaksana. Next, materi keempat, struktur organisasi lembaga pendidikan, di mana struktur organisasi ini merupakan kejelasan struktur dalam bentuk bagan organisasi. Struktur organisasi juga merupakan konsep yang abstrak, maka di dalam menyusun struktur organisasi ini memerlukan pengadaan pembagian tugas dalam suatu unit organisasi yang akan memberikan wewenang tepat dalam implementasinya. Unit organisasi yang telah menentukan kebutuhan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Setelah itu, unit organisasi tersebut menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk menghasilkan keorganisasian agar mampu bersinergi bersama mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi lembaga pendidikan. Next, yang kelima, desain organisasi lembaga pendidikan, di mana organisasi dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama sebagai wadah yang relatif statis, di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, dan yang kedua sebagai rangkaian hierarki atau proses yang bersifat dinamis. Efektivitas organisasi pendidikan tentunya akan membutuhkan desain organisasi efektif dan unggul agar mampu menjadi wadah kegiatan administrasi dan proses kerja yang dinamis.
Menurut segala S, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui efektivitas organisasi sekolah dapat ditentukan dengan kriteria keefektifan organisasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya konsistensi antara visi dan misi dengan tujuan dan target penyelenggaraan program organisasi. Yang kedua, terjaminnya fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, mekanisme kebijakan organisasi dapat menjamin tercapainya visi dan misi pendidikan, dan semua kegiatan yang dilaksanakan organisasi mengacu pada sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Keempat, program organisasi bertitik tolak pada data berorientasi pada visi yang telah ditetapkan dan menjamin proses penyelenggaraan program dan kegiatan memenuhi indikator. Rangkuman dari buku ini, di mana organisasi lembaga pendidikan dalam satuan pendidikan merupakan susunan skema atau bagan-bagan yang terhubung satu bagan dengan bagan lainnya. Untuk menghubungkan satu bagan dengan bagan lain, dalam mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab pendidikan, sangat diperlukan organisasi lembaga pendidikan yang tersistem dengan baik. Desain organisasi pendidikannya efektif menggambarkan secara jelas hubungan kewenangan dan kepengawasan antara jabatan atau individu. Garis komunikasi dan koordinasi yang jelas, tersedianya fasilitas fisik dan bantuan kesekret- kesekretariatan, PPKan organisasi mempertimbangkan kebutuhan, pertimbangan profesional dalam menduduki jabatan, waktu dan standar pencapaian atau kemajuan yang konsisten pada visi, misi, tujuan, dan target organisasi. Next, ini adalah daftar pustakanya. Baik, sekian terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.